Apapun itu, yang penting hari ini Miss Gosip ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada kalian semua yang beragama Kristiani. Gara-gara aku ngucapin selamat Natal sama sekelilingku yang 90% memang nonis yang sedang merayakan Natal, aku manusia paling dosa sama orang ahli agama. Tak perlu sampai mengorbankan keyakinan kita. Nah, itu ya, save dan share untuk amal jariah kita bersama. Barakallahu fiikum. Tapi bagi sekitar 70 umat Kristen di Jonggol Bogor, Natal justru datang dengan larangan ibadah dari kelompok diskriminatif. Shalom semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Yata Official ya. Kembali sekarang kita akan mereaction lagi video-video TikTok. Dalam video ini ada beragam tapi kontennya itu lebih merujuk pada mereka yang suka mengatakan bahwa Natal itu adalah haram. Ya sebenarnya sih bagi saya sebenarnya nggak mau menanggapi hal ini, karena mau kita tanggapi atau enggak ya tetap seperti itu juga mereka, malah mereka makin mengada-ngada ya. Tetapi ada beberapa hal juga yang menurut saya ya kita tunjukkanlah. Makanya saya mau merespon video-video dari mereka ini yang memang nanti kita akan reaction. Oke, langsung aja kita ke video-videonya. Santa Claus biasanya kasih apa ya? Kasih hadiah. Hadiahnya buat anak-anak yang baik atau anak-anak yang nakal? Selamat sore semuanya. Cantik-cantik sekali hari ini. Ada yang pakai tanduk rusa. Oh, ini lucu sekali. Adik-adik, tadinya Tante Putri mau bawa Santa Claus. Tapi Santa Claus kayaknya bajunya kehujanan. Jadi yang datang ke sini cuman hadiahnya. Tante Putri ingin berbagi. Ini isinya kalau Santa Claus biasanya kasih apa ya? Kasih hadiah. Hadiahnya buat anak-anak yang baik atau anak-anak yang nakal? Di sini anak-anaknya baik-baik apa nakal-nakal ya? Baik. Siapa yang mau maju ke depan? 5 anak yang berani kenalan sama Tante Putri. Wih, banyak yang mau, nggak apa-apa. Nanti semua kebagian. Tante Putri ingin tahu doa apa yang adik-adik baca di Natal hari ini. Kamu berdoa apa? Semoga dilancarkan rezeki orang tuanya. Ini mana orang tua? Keren banget. Amin ya, semoga dilancarkan rezeki orang tuanya. Kamu apa? Orang tuanya sehat selalu dan panjang umur. Weh, semoga orang tuanya sehat selalu dan panjang umur. Ya memang luar biasa ya Ibu Wagub, Wagub maksudnya Ibu Wagub dari Garut ini, Ibu Karlina, luar biasa. Karena dia sebenarnya dia ini kan ikut dalam ibadah itu, makanya dia kan kayak ikut memberikan kuis sama anak-anak kan, dan itu suatu hal yang luar biasa lah dan patut untuk diteladani juga sama orang lain ya, yang mungkin memang masih mengatakan bahwa Natal itu haram dan tidak mau ikut campur gitu loh, karena katanya melanggar akidah. Ya enggak apa-apa lah. Oke, kita next. We wish a Merry Christmas, we wish a Merry Christmas and Happy New Year, gitu ya. Apapun itu, yang penting hari ini Miss Gosip ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada kalian semua yang beragama Kristiani. Sehat selalu, diberkati, semoga rezeki kalian mengalir deras ya. Yang penting, salam toleransi dari Miss Gosip. Wadidaw, jangan kalian tanya ya, jangan kalian tanya kado dari Miss Gosip. Karena apa? Karena Miss Gosip bukan Santa, ya, menyela gitu. Wadidaw. Ya itu kan ya Miss Gosip tadi, namanya lucu juga Miss Gosip. Dia ucapin selamat Natal juga kan. Dia nggak peduli katanya mau soal ada yang bilang kayak itu dosa kayak itu apa, tapi bagi dia itu bagian dari toleransi. Ya luar biasa juga. Kita lanjut. Gara-gara aku ngucapin selamat Natal sama sekelilingku yang 90% memang nonis yang sedang merayakan Natal, aku manusia paling dosa sama orang ahli agama. Kita di Indonesia ini beraneka ragam agama dan suku, jadi salam toleransi aja. Kalau perkara dosa di Islam pun dilarang yang namanya pacaran, tapi tetap kita lakukan. Jadi jangan suka ngejudge gitu loh. Saling toleransi aja. Ya Allah, udah mau 2026 pun masih ada aja orang yang kayak
ngucapin selamat Natal sama orang sekitarku seakan-akan aku manusia paling berdosa dibuat si ahli agama ini, ya kan? Jadi udahlah, stop lah ya. Cari musuh itu gampang loh, sumpah, tinggal kau anjingin aja orang pikir saya juga udah jadi musuh. Jadi nggak usah ngeklaim orang berdosa, atur aja dosa masing-masing. Ya luar biasa juga ya dia, walaupun dosa, walaupun tetap dosa ya tetap dia juga mengungkapkan selamat Natal bagi orang Kristen. Walaupun dia dianggap ya kan berdosa, walaupun dia diceramai oleh pemimpin-pemimpin agamanya ya dia tidak peduli. Yang penting dia ucapin selamat Natal juga. Luar biasa bukan? Oke, kita next pada video berikutnya. Apa hukum mengucapkan selamat hari Natal? Jelas haram. Islam mengajarkan toleransi memang benar, tapi tidak harus mendukung dengan mengucapkan hari Natal yang artinya bahwa kita setuju bahwa Allah itu punya anak. Ya, udah cukup aja lakum dinukum waliyadin tanpa mengucapkan selamat Natal. Oke? Salam toleransi. Apakah sama Mbak Kini sudah kita katakan bahwa kamu harus ucapin selamat Natal ya? Kalau kamu nggak ucapin, nanti iman kami lemah, kami nggak jadi Natal ini. Mau kalian ucapin sebenarnya atau enggak? Ya nggak, tetap Natal kami jadi gitu loh. Hanya aja ya. Karena kan mereka kan di media sosial ya selalu berani mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu loh. Ya sebenarnya bagi kami itu kan dari sudut pandangan agama mereka. Tapi bagaimana dari sudut pandang agama kami? Kalau kami seandainya juga mengatakan bahwa Tuhan kalian itu nggak benar, Tuhan kalian itu bukan Tuhan, yang kalian sembah itu bukan Tuhan, apakah kalian terima? Buktinya kan kalau seorang Kristen mengatakan hal yang demikian, mereka nggak terima. Tapi coba dengan berani mereka di media sosial berkata seperti ini, Tuhan orang Kristen, maksudnya Yesus itu bukan Tuhan. Ya sama aja sebenarnya, harusnya ya. Kalau kalian nggak meyakini, ya sudah cukup seperti itu, nggak usah ucapin, diam aja. Gak usah juga bilang-bilang di media sosial, gak usah bilang di ruang publik bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu kan dalam iman kalian aja. Karena dalam iman kami ya Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Gitu. Kalau kalian nggak memahami konsep kami, ya udah diam baik gitu aja. Oke, kita next. Ustaz, apakah boleh mengucapkan selamat Natal karena saya dengar Menteri Agama menyerukan nanti mengadakan Natal bersama? Nah, bagus nih. Khusus yang Muslim. Ayo belajar bareng. Teman-teman, dalam Al-Quran dikabarkan bahwasanya hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh disebabkan andaulir rahmani walada. Karena mereka menyerukan Allah yang Maha Pemurah memiliki anak. Maksudnya, sebagai seorang Muslim, kita wajib mengingkari keyakinan yang beranggapan bahwasanya Allah memiliki keturunan, sebagaimana yang diyakini oleh saudara-saudara kita dan Nasrani, termasuk mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Dan bicara toleransi dengan tidak mengusik kegiatan ibadah mereka, insya Allah sudah cukup. Nggak perlu sampai mengorbankan keyakinan kita. Nah, itu ya. Save dan share untuk amal jariah kita bersama. Barakallahu fiikum. Ini abang-abang ini atau dia ini kayak sepertinya ustadz ya, saya kurang tahu dia ini gelarnya apa. Tapi sama juga. Pertanyaan sebaliknya ya, gimana kalau sama kalian kami katakan hal yang sama ya. Sebenarnya kami nggak apa-apa kalau kalian itu nggak mengucapin selamat Natal gitu loh. Itu nggak mengurangi iman kami sekali lagi ya. Dan Natal itu tetap jadi. Tapi kan persoalannya kan, gimana kalau sebaliknya kami bilang hal yang demikian. Oh kami nggak mengucapin selamat hari raya kepada agama A, B, C, dan C. Karena Tuhan mereka nggak benar. Tuhan mereka kami nggak percayai. Ajaran mereka sesat. Nah gitu kan. Apa kalian terima? Apakah kalian nggak marah? Bukankah kalau orang Kristen seperti itu mengatakan yang demikian, kalian cepat ngamuk? Nah gitu, itu kan harusnya hati-hati kalian dalam lisan seperti atau kalian mengajak umat kalian untuk tidak mengimani. Ya udah, tapi bukan berarti merendahkan juga kepercayaan orang lain. Gitu. Oke, kita lanjut. Gimana kok kata-katanya gini? We wish you a merry mualaf and happy syahada. Allahu Akbar. Gimana kok kata-katanya gini? We wish you a merry mualaf. We wish you a merry mualaf. We wish you a merry mualaf and happy syahada. Allahu Akbar. Meledak. Keren. Nah ini kan aneh juga ini. Nah soal-soal hari mualaf. Tapi lucunya ya, mereka tadi katakan Natal itu haram.
mereka ganti note atau nada dari We Wish You a Merry Christmas itu dengan hanya kata-katanya doang, tapi note-nya tetap sama gitu loh. Katanya haram, tapi gunakan musiknya gitu loh. Kan aneh juga, ironis gitu loh, seperti hal-hal seperti ini. Kita lanjut. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Natal kepada umat Kristiani. Nah itu ya, di negara-negara besar di luar sana, bahkan di negara-negara Arab pun mereka merayakan Natal, mereka ikut. Bahkan di Pakistan kita tahu ya, kemarin di Palestina juga, mereka ikut merayakan Natal. Walaupun memang kita tahu ada juga yang mereka beragama Kristen yang mereka rayakan Natal, tapi orang Islam tidak benci kok, tidak menganggap bahwa itu haram. Ya walaupun sekali lagi kami pun tidak meminta juga gitu loh, tidak menuntut bahwa kalian harus ucapin selamat Natal kepada kami, nggak perlu gitu loh. Kalau tetangga kami kemarin, ya dia ngucapin sama kami. Ada satu orang, tapi yang lain sih enggak. Ada satu orang ibu-ibu dia dijemput selamat Natal ya kak. Oh, luar biasa itu menurut saya. Oke, kita next. Natal 2025 seharusnya dirayakan dengan ibadah dan sukacita. Tapi bagi sekitar 70 umat Kristen di Jonggol Bogor, Natal justru datang dengan larangan ibadah dari kelompok diskriminatif. Ini dialami umat Kristen di Gereja Misi Injil Indonesia atau GMII Bethlehem Jonggol. Tahun ini, mereka tidak diperbolehkan menggelar ibadah Natal di tempat ibadah mereka sendiri, yang berlokasi di Desa Sukasirna, Jonggol. Padahal, bangunan tersebut sudah lama digunakan untuk kegiatan keagamaan jemaat. Selama ini, aktivitas ibadah berjalan tanpa gangguan, tanpa konflik, dan tanpa laporan masalah keamanan dari warga sekitar. Nggak ada keributan dan nggak ada keresahan terbuka. Tapi, menjelang Natal situasinya berubah. Menurut keterangan jemaat, tekanan datang berlapis. Pendeta Rudi, pimpinan jemaat GMII Bethlehem Jonggol, dipanggil oleh unsur pemerintahan desa. Aparat RT dan RW menyampaikan keberatan atas aktivitas ibadah. Dalam proses itu, Satpol PP juga turut hadir. Bahkan, MUI setempat juga dilibatkan dan memberikan pandangan yang memperkuat penghentian ibadah. Masalahnya, semua proses ini berjalan sepihak. Nggak ada dialog yang setara, nggak ada mekanisme hukum yang transparan, dan nggak ada putusan pengadilan. Dan yang paling krusial, nggak ada solusi alternatif yang disiapkan negara bagi jemaat. Ibadah Natal yang dijadwalkan pada 24 Desember 2025 pukul 7 malam dan 25 Desember 2025 pukul 9 pagi akhirnya tidak diizinkan dilaksanakan. Bukan hanya Natal, jemaat juga dilarang menggelar ibadah Tahun Baru pada 31 Desember 2025 dan 1 Januari 2026. Bahkan, ibadah rutin setiap hari Minggu di lokasi tersebut ikut dihentikan. Pemerintah Desa Sukasirna tidak memberikan alternatif tempat ibadah, baik sementara maupun jangka panjang. Dalam kondisi tertekan dan relasi kuasa yang timpang, Pendeta Rudi akhirnya terpaksa mengikuti arahan aparat setempat. Bukan karena jemaat menolak hukum, tetapi karena ruang aman untuk beribadah benar-benar tertutup. Di titik ini, penting ditegaskan, ini bukan sekedar persoalan administratif. Ini adalah persoalan hak konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beragama dan beribadah. RT, RW, perangkat desa, bahkan Satpol PP bukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melarang ibadah. Ketika aparat negara hadir bukan untuk melindungi, melainkan justru menghentikan ibadah, maka negara sedang kehilangan netralitasnya. Dampaknya nggak hanya administratif, tapi juga psikologis. Bagi jemaat kecil, hanya sekitar 70 orang, tekanan dari aparat, tokoh lokal, dan institusi resmi menciptakan rasa takut, terintimidasi, dan terpinggirkan. Natal yang seharusnya menjadi ruang spiritual dan penguatan iman berubah menjadi momen penuh kecemasan. Hingga hari Natal, belum ada pernyataan resmi atau langkah konkret dari pemerintah daerah maupun Kementerian Agama untuk menyelesaikan kasus ini. Bagi kami, di Gerakan PIS, kasus GMII Bethlehem Jonggol bukan konflik agama. Ini adalah persoalan perlindungan hak warga negara. Bukan soal mayoritas versus minoritas, melainkan soal apakah negara benar-benar hadir menjalankan konstitusi. Ditambah lagi, kasus ini terjadi di provinsi yang secara kepemimpinan sering mengusung narasi pluralisme dan kemanusiaan. Nilai toleransi sering terdengar di level atas, tapi rapuh di akar rumput.
Dan celah itu muncul ketika negara tidak tegas menjaga batas kewenangan aparat di bawahnya. Kami menyampaikan empati penuh kepada jemaat GMI Bethlehem Jonggol. Negara seharusnya memastikan ruang ibadah aman dan bermartabat, bukan tunduk pada tekanan sosial yang melampaui kewenangan. Kami mendorong pemerintah daerah dan Kementerian Agama untuk turun langsung, memfasilitasi dialog yang setara dan menjamin jemaat dapat kembali beribadah. Karena ketika pelarangan ibadah dibiarkan atas nama kondisi lokal, hukum nasional kehilangan maknanya. Dan jika itu dinormalisasi, kasus seperti Jonggol tidak akan jadi yang terakhir. Ibadah bukan ancaman, dan iman bukan alasan untuk ditakuti. Mari jaga ruang aman bagi semua warga negara untuk beribadah dengan bermartabat. Ya kasihan ya, ini di momen Natal tapi mereka malah dipersekusi. Di momen Natal malah mereka mengalami diskriminatif. Kenapa? Mereka ini namanya kan penganiayaan, karena harusnya hak mereka untuk beribadah, walaupun jumlah mereka hanya 70 jemaat, tapi harusnya hak mereka untuk beribadah, mau di rumah mau mereka berumah ibadah, harusnya itu hak mereka seharusnya. Nah, kan kalau ada yang bilang, di situ kan nggak ada gereja, di situ kan nggak ada apa istilahnya ya, di situ mayoritas lah, nggak diizinkan, ya ngapain, nggak boleh. Harusnya, makanya harusnya pemerintah yang melihat hal ini, harusnya Presiden melihat hal ini, Menteri Agama melihat hal ini. Kenapa? Karena ini kan berbicara soal FKUB itu loh, yang suka melarang ABC dan seterusnya, nggak boleh. Padahal itu sebenarnya merugikan bagi kaum minoritas. Kenapa? Karena jumlah mereka kan nggak mencukupi. Coba seperti ini, kalau nggak mencapai jumlah jemaat yang sekian, ya nggak dikasih izin. Nah, gimana kalau hanya mereka 10 orang, sedangkan mereka punya hak yang sama untuk beribadah? Oke, mereka berdoa di rumah, mereka beribadah di rumah. Sama aja, dilarang juga beribadah di rumah juga, tetap dianggap nanti harus ada izin, harus pamit RT RW dan lain-lain. Nah, itu kan merugikan. Bagaimana? Apakah kita masih pakai logika, atau jangan-jangan karena mayoritas akhirnya pengen menguasai gitu loh, atau pengen berkuasa, pengen membuat aturan di negara ini? Apakah seperti itu? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya kalau kalian sudah menonton video ini sampai detik ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan berikan like kalian, silahkan share juga video ini, dan kalau kalian suka dengan konten-konten ini, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, supaya nanti kalian tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Dan tentang video ini tadi, silahkan berikan tanggapan, komentar kalian di bawah, dan tetap ingat berikan komentar-komentar yang bersifat positif, jangan ada hate comment ya. Jadi saya juga nggak suka kalau ada seperti itu. Oke, demikian aja video kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa kembali. Shalom.